Jadi demokrasi itu diciptakan untuk merebut kekuasaan dari raja, agar kekuasaan itu dikuasai oleh mayoritas masyarakat. Maka harus ada korup, maka harus ada kontrol. Kalau tidak, kalau syarat ini tidak terpenuhi, alih-alih kita merebut kekuasaan dari raja, malah kita menciptakan raja baru selama satu periode. Ya nggak apa-apa, ya kerajaan juga nggak ada masalah ya. Untungnya rajanya soleh, nah nggak ada masalah. Nah ini, tapi bahayanya kalau rajanya tidak soleh, Pak, itu bermasalah karena salurannya tidak tersampaikan, sehingga masjid itu bisa tidak makmur. Mungkin banyak masjid nggak makmur itu karena sistemnya salah, nggak ada kontrol. Jadi meskipun struktur masjidnya sama, struktur pengurusnya seperti kita, bisa jadi ceritanya berbeda, prakteknya berbeda, karena struktur itu ya adalah hasil dari perdebatan, hasil dari diskusi yang dituangkan dalam bentuk ADART. Dengan struktur yang sama, penasihat-penasihat itu bukan dipilih oleh ketua terpilih, tapi oleh masyarakat. Jadi kalau demokrasi yang bagus itu seperti di negara kita, Pak, itu bagus. Ada DPR yang dipilih oleh rakyat. Presiden nggak bisa mecat DPR. DPR punya kekuasaan untuk ngasih pertimbangan, untuk ngasih wawasan, untuk ngasih macam-macam teguran dan sebagainya. Nah, ini nanti yang kita akan benahi ya. Dan sebaik-baik demokrasi itu, ya Pak ya, Ibu ya, sebaik-baik demokrasi itu ada ulama yang mengharamkannya untuk diterapkan di masjid. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Kalau demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara, itu menyamakan suaranya Kaki Kardi yang nggak pernah ngaji, yang nggak pernah sembahyang, yang sudah tua nggak bisa baca, sama dengan suaranya Ustadz Solihin. Itu demokrasi, Pak. Suaranya Ustadz Dadang itu disamakan dengan suaranya seorang yang suka main judi, seorang yang suka mabok, orang yang suka bisa jadi berzina, orang yang suka bikin keresahan di masyarakat, suaranya sama. Itulah demokrasi, dan ini ditentang oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya, Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Allah saja ngangkat derajatnya, lah kita nyamain. Ya, itu demokrasi ya. Salah satunya tadi kesalahannya adalah menyamakan orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu bentur itu dengan ayat tadi. Juga bentur dengan ayat ini. Ya, ayat yang saya akan bacakan. Kenapa? Demokrasi itu kan merebut kekuasaan tunduk kepada kemauan mayoritas masyarakat, gitu ya. Iya kan? Suara terbanyak itu yang akan menguasai. Al-Quran bilang gini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudiluka an sabilillah iyattabi'una ila dhanna wa inhum illa yahrusun. Kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu. Kalau kita orang beriman mengikuti masyarakat yang banyak itu, akan menyesatkan kamu. Mereka tidak lain adalah menduga-duga saja, mengira-ngira saja, dan mereka berdusta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdusta itu. Ya, jadi demokrasi itu bisa dianggap berdusta. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya milik Allah, gitu loh. Bukan mayoritas, bukan. Ya.
Contoh, contoh umpamanya ini ya, Wanarata itu makmur, ya, orang-orang itu banyak yang saling bantu, aman, ya, nggak ada kerusuhan, nggak ada orang miskin, semuanya sejahtera, aman semuanya. Padahal di Wanarata itu nggak ada masjid umpamanya. Atau mereka berpikir masjid itu nggak penting di Wanarata, karena tanpa masjid sejahtera semuanya. Akhirnya mereka bikin kesepakatan, nggak perlu ada masjid, bikin perda gitu, nggak perlu orang sholat, aman semuanya, biarkan saja orang jualan atau bir, nggak apa-apa, karena apa, peraturannya sudah bagus, akan aman, polisinya kuat, dan itu kan pasti diketok ya. LGBT boleh kan gitu ya, kawin secara sesama lelaki boleh, mayoritas begitu kan, ketok gitu. Itu kan demokrasi itu. Tapi kata Allah apa? Aku yang paling benar gitu loh. Makanya ditenggelamkan sama banjirnya Nabi Nuh gitu. Jadi kalau kita ikutin mereka, mereka akan menyesatkan kita. Makanya Rasul diturunkan itu untuk merubah mereka, bukan kita ikut mereka. Makanya kitab suci diturunkan itu untuk merubah mereka, karena kebenaran itu milik Allah ya, kebenaran itu milik Al-Quran, dan tugas masjid adalah menyampaikan kebenaran itu kepada mereka, merubah masyarakat, bukan mengikuti kemauan masyarakat, membuat masyarakat itu tidak awam, membuat masyarakat itu tercerahkan. Itulah tugas masjid. Itulah yang ulama bilang demokrasi itu tidak pantas diterapkan di masjid. Lalu apa yang harus diterapkan di masjid? Yaitu musyawarah. Musyawarah. Jadi orang-orang yang berilmu tetap diangkat ilmunya, tapi di dalam musyawarah itu ada unsur demokrasinya, ada votingnya. Bahkan voting itu bisa jadi adalah bagian dari sunnah. Tahu voting? Voting tahu ya? Voting. Coba saya tanya ya. Di tim penasihat ada berapa orang? Enggak, jumlahnya berapa? 4 ya. Nah, ini gak nyurah Pak. Gak nyurah, harus ganjil. Karena untuk keperluan voting, gitu. Jadi sunnah itu berlaku dalam organisasi. Karena kalau tim penasihat itu kerjanya adalah kolektif kolegial, bareng-bareng, nggak boleh masing-masing orang menasihati, nggak boleh ya. Nasihat itu harus berdasarkan musyawarah. Mereka bermusyawarah, ada ketuanya, keputusannya begini, nasihatin. Yang nggak setuju kan otomatis voting. Maka itulah gunanya sunnah ganjil itu, ya. Jadi tim penasihat harusnya ganjil. Karena bisa jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Maka dengan ganjil itu pasti akan dapat keputusan. Nah, dalam voting itu ada dalam musyawarah. Demokrasi itu ada dalam musyawarah sebetulnya. Ada. Gitu. Makanya di masjid-masjid lain mereka ganti namanya Dewan Syuro. Nah, gitu ya. Di PKB ada Dewan Syuro kalau nggak salah ya. Dewan Syuro. Jadi ketika pemilihan yang dipilih itu Dewan Syuro dulu, bukan ketua takmir, bukan. Nah, begitu Dewan Syuro klimaksnya nanti Dewan Syuro yang memutuskan, yang mengangkat, gitu loh. Gitu ya. Jadi tidak pantas demokrasi diterapkan di masjid. Apa hukmal jahiliyat yadhun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah ya yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?